CM Punk ditolong komedian di Raw minggu ini. Kelly return ke WWE. Kevin Owens sebel ke media berita gulat. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. CM Punk ditolong komedian di Raw minggu ini. Setelah episode Raw minggu ini selesai, yang off air ya, bukan yang tayang di TV, CM Punk lagi-lagi jadi sasaran Austin Theory sama Grayson Waller. Mereka ngekroyok gitu deh, dan Punk kayaknya udah di ujung tanduk. Tapi tiba-tiba datang deh penyelamat yang gak diduga-duga. Komedian Bert Kreischer. Dia loncat dari tribun, lepas baju pula, dan langsung bikin suasana makin panas. Pas Kreischer udah di ringside, Grayson coba nyamperin dia. Tapi di saat yang sama, Punk ngasih GTS ke Theory di dalam ring. Grayson yang kaget langsung balik ke ring juga, malah dapet GTS juga. Nggak sampai situ doang, Kreischer ikut turun tangan dan ngasih chokeslam ke dua-duanya. Gila banget sih, penonton di Minneapolis langsung heboh, dan Punk pun ikut seneng banget. Nah, sebelum aksi brutal tadi, Kreischer juga udah muncul duluan di segmen Backstage Raw bareng American Made dan Alpha Academy. Selain pelawak, Bert Kreischer juga dikenal sebagai host acara reality TV, aktor, dan podcaster. Dia pernah bawain acara kayak Trip Flip, The X Show, sama Bert the Conqueror di Travel Channel. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan banyaknya selebriti yang ikut ramein di WWE? Komen di bawah. Kelly return ke WWE. Di bawah arahan kreatif Triple H, WWE belakangan ini lagi giat-giatnya nih rekrut mantan bintang buat dikontrak lagi lewat kontrak Legends alias nostalgia. Dan kabar terbaru, ternyata ada satu nama mantan Divas Champion yang baru aja masuk ke daftar itu. Menurut info terbaru, WWE udah resmi ngokontrak Barbie Blank alias Kelly buat jadi bagian dari Legends mereka. Buat yang lupa, Kelly itu dulu pernah jadi WWE Divas Champion di tahun 2011 pas dia ngalahin Brie Bella. Tapi 4 bulan kemudian gelarnya diambil sama Beth Phoenix. Terus, 8 tahun setelah pensiun dari full-time wrestling, Kelly sempat muncul lagi dan bahkan sempat menangin gelar 24/7 Championship dari Gerald Briscoe lagi. Dia jadi wanita pertama yang pernah pegang gelar itu loh. Terakhir kali Kelly bertanding di WWE itu pas jadi kejutan di Women's Royal Rumble tahun 2022. Menurut kalian, apakah Kelly perlu kembali ke ring WWE lagi? Komen di bawah. Kevin Owens sebel ke media berita gulat. Di SmackDown Sabtu kemarin, Kevin Owens ngumumin kalau dia butuh operasi leher karena cedera yang udah dia bawa-bawa selama beberapa bulan terakhir. Sayangnya, ini juga berarti dia nggak bisa tanding lawan Randy Orton di WrestleMania 41. Pertandingannya resmi dibatalin. Yang bikin kesel, berita tentang operasinya itu udah bocor duluan sebelum Owens sempat ngumumin sendiri. Dia ngomong di podcast My Mom's Basement with Robbie Fox dan curhat, "Aku sebel banget, serius. Aku bangun tidur, berita soal aku cedera udah bocor duluan. Padahal ini hal pribadi dan seharusnya nggak ada orang kantor yang tahu. Tapi tetap aja nyebar. Katanya dia udah bilang ke tim WWE, ini pasti bocor deh. Tapi tetap aja mereka yakin bisa jaga rahasia. Sayangnya, beberapa bagian perusahaan emang harus dikasih tahu dan dari situ bocornya. Sekarang fans sudah tahu duluan dan Owens kecewa banget karena dia kehilangan momen buat ngumumin itu sendiri. Soal comeback-nya, Owens bilang biasanya orang yang jalani operasi kayak dia bakal absen sekitar 8 bulan sampai setahun. Tapi dia sendiri belum tahu pasti kapan bisa balik. Walaupun dia optimis banget bakal bisa kembali ke ring suatu saat nanti. Menurut kalian, apakah seharusnya media berita gulat tidak duluan kasih info sebelum Kevin Owens? Komen di bawah. Gunther tolak bicarakan Jey Uso saat di interview. Setelah minggu kemarin lihat kakaknya, Jimmy Uso digebukin sampai berdarah-darah, Jey Uso langsung maju dan ngelabrak Gunther di Raw. Jey ngeluarin kata-kata yang bikin si ring general langsung diam 1000 bahasa. Sampai di segmen Raw recap pun, Gunther masih ogah ngomongin Jey. Dia ngomong gini, "Kalau kalian mau wawancara sama aku, ya ayo. Tapi kalau mau ngomongin Jey Uso, aku nggak minat." Udah gitu, dia malah lanjut ngomongin soal reign gelar dunianya yang keren. Gunther jadi WWE World Heavyweight Champion sejak SummerSlam tahun 2024 pas ngalahin Damian Priest. Sejak itu dia udah ngelawan nama-nama gede kayak Sami Zayn, Randy Orton, dan juga Jey Uso. Nah, Jey menang Royal Rumble tahun ini dan dapat kesempatan lagi buat ngelawan Gunther di WrestleMania. Kata Jey, dulu dia sempat takut sama Gunther, tapi setelah ngelihat kakaknya digebukin, sekarang dia udah nggak takut lagi. Bahkan makin semangat buat ngerebut gelar dari The Ring General. Menurut kalian, apakah Gunther bisa aja nge-squash Jey Uso di WrestleMania? Komen di bawah. Ric Flair tutup mulut tentang segmen Charlotte dan Tiffany. WWE Hall of Famer Ric Flair baru-baru ini nongol sebagai tamu di Busted Open Radio. Nah,
Pas ditanya soal segmen SmackDown kemarin yang cukup ramai dibahas, yang antara Charlotte Flair sama Tiffany Stratton, Ric Flair bilang dia sebenarnya punya pendapat tapi lebih milih buat gak ngomong karena situasinya lagi sensitif banget. Ric ngomong gini, sebenarnya aku punya pendapat sih tapi aku gak mau ngomong. Ini gimana ya, sensitif banget. Aku pribadi gak suka, tapi ya wrestling itu ya wrestling. Dan Undertaker udah ngomong yang paling pas, Queen-nya balik lagi dan ngerebut mahkotanya. Pas ditanya juga apakah dia tahu ada pembicaraan sebelumnya di backstage buat pastiin dua-duanya nyaman sama promo itu, Flair jawab dia nggak tahu. Tapi feelingnya sih nggak ada pembicaraan khusus soal itu. Dia bilang, aku nggak tahu jawabannya guys, tapi aku rasa kayaknya sih nggak ada pembahasan sebelumnya. Tapi ya siapa tahu, aku juga nggak punya akses ke info itu. Tapi feelingku sih kayaknya nggak dibahas. Siapa yang tahu lah. Banyak orang nggak paham kalau dunia gulat itu keras banget dan seringkali jadi personal. Cara di backstage sekarang juga beda jauh sama zaman 70-an atau 80-an dulu. Menurut kalian, apakah Ric Flair perlu kembali untuk tenangin Charlotte dan cegah John Cena? Komen di bawah. Ricky Sainz ungkap cepatnya WWE ngegandeng dia. Tanggal 11 Februari kemarin, nama-nama kayak Ricky Starks, Malakai Black, sama Miro tiba-tiba hilang dari roster AEW. Ternyata mereka udah dilepas kontraknya. Dan besoknya, Ricky Starks langsung debut di WWE NXT pakai nama baru, Ricky Sainz. Banyak yang kira ini tuh udah dirancanain lama, tapi ternyata kata Sainz, ini semua kejadian super cepat. Dia ngomong ke Cameron Hawkins dari The Ringer, semuanya bener-bener cepat banget. Banyak orang kira udah disiapin jauh-jauh hari, tapi sumpah, aku bahkan belum pernah ngobrol sama orang WWE sebelumnya. Gak ada teleponan, gak ada apa-apa. Tiba-tiba aja kejadian semua, dan langsung jalan terus tanpa henti. Begitu gabung, Ricky langsung dapat ucapan selamat dari teman-teman lamanya kayak Cody Rhodes, Jade Cargill, dan Ali Katch. Beberapa orang dari AEW juga masih nyapa dan ngedukung dia. Keren sih. Dan sekarang, Ricky Sainz sudah jadi NXT North American Champion setelah ngalahin Shawn Spears minggu lalu lewat Rosembo. Gokil, langsung dapat push. FYI, Ricky dulu 5 tahun di AEW tapi hampir setahun terakhir dia nggak nongol di program TV sama sekali. Menurut kalian, apakah Ricky Sainz itu lebih cocok di WWE daripada AEW? Komen di bawah. Rob Van Dam berjibat sama fans AEW. Di episode terbaru One of a Kind bareng RVD, WWE Hall of Famer yang satu ini makin panas nih. Dia lanjutin perang kata-kata sama fans AEW. Katanya, fans AEW itu adalah bagian terburuk dari AEW sendiri. RVD bilang, aku nggak nge-bash AEW, aku nggak akan ngebacotin AEW. Tapi yang paling parah dari AEW menurutku, dan aku harap kutipan ini nyebar ya, itu fansnya di media sosial. Fansnya itu bego banget. Terus dia lanjutin, aku mau ulang lagi ya, kalau kamu ngerasa sakit hati pas pertama kali denger, siap-siap nih, karena aku bakal ulang. Nih ya, dari dulu sampai sekarang, di ECW bahkan sebelum itu, pertandingan yang Sabu ajarin ke aku tuh pertandingan yang kasar banget. Pakai senjata, darah, pokoknya brutal lah. Dan isinya juga seringkali begulat yang gak bisa gulat juga gak masalah. Nah, tipe pertandingan kayak gitu tuh selalu jadi pertandingan yang paling gak aku suka. Itu opiniku. Dan kalau kalian mikir aku nggak berhak ngomong kayak gitu karena aku dulu di ECW, nih dengerin. Pertandingan-pertandingan yang isinya paku payung, kaca, api, kail ikan, terus isinya orang yang nggak ngelakuin satu gerakan gulat pun dan nggak bisa gulat sebenarnya, menurutku pribadi itu bukan wrestling. Menurut kalian, apakah gulat ekstrim itu bukan wrestling? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were impossible.